lakukan masing-masing, kemudian kita gabung menjadi suatu upaya bersama yang sinergis, yang menghasilkan manfaat yang optimal. Kuncinya di sana. Sekarang saya kira memang tinggal kita niatnya bagaimana. Mau kita apa? Maukah kita menyediakan kebutuhan yang paling mendasar ini kepada rakyat kita secepatnya atau tidak? Oleh sebab itu, saya sangat menghimbau pada saudara-saudara sekalian untuk benar-benar pertama-tama memperkuat komitmen kita. Komitmen untuk menyediakan kebutuhan yang paling mendasar bagi rakyat kita ini. Nah, tinggal caranya bagaimana, mari bersama-sama kita lakukan. Dari segi pemerintah pusat, saya sebagai wakil presiden, saya hanya bisa mengatakan, kantor saya akan nanti berupaya untuk menampung apa hal-hal yang tadi disebutkan, hasil-hasil dari simposium di sini. Kemudian kita coba apa yang bisa kita lakukan. Saya tidak menjanjikan spesifik satu-satu, tetapi yang saya janjikan adalah kantor wakil presiden nanti akan melakukan koordinasi di antara para menteri, dan nanti tentu kita akan mengundang daerah, provinsi maupun kota yang relevan untuk memecahkan masalah ini. Saya tahu masalahnya di mana-mana, tetapi oleh sebab itu mari kita sama-sama mengatasinya. Saudara-saudara sekalian, pembagian kerja ini, pembagian tanggung jawab inilah kuncinya. Mana yang harus dilakukan oleh siapa. Ini yang perlu kita lakukan dan kita komit untuk menyelesaikan secara bersama-sama. Tadi disebutkan oleh Ketua Perpamsi bahwa MDG kita masih ketinggalan dari target. Targetnya 68% plus itu dari penduduk Indonesia mendapatkan safe drinking water. Tetapi yang sekarang yang kita punyai masih 55%. Tadi saya mendengarkan itu. Jadi masih panjang. Ini tugas kita semua untuk mengejar. Terutama untuk memenuhi kebutuhan rakyat kita sendiri. Rakyat kita di daerah masing-masing. Tapi juga sebenarnya ini adalah komitmen kita di dunia internasional. Yang saya harapkan kita juga sadar bahwa komitmen ini mengkait dengan martabat kita di dunia internasional. Oleh sebab itu mari sama-sama kita upayakan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini untuk meningkatkan pencapaian dari target MDG tadi. Target MDG ini adalah hanya sarana. Intinya kita ingin menyediakan, memberikan pelayanan penyediaan air bersih kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembagian kerja ini tentu perlu kita perjelas lagi. Pemerintah pusat apa yang perlu dilakukan. Nampaknya saya bukan ahlinya, tetapi nampaknya upstream itu banyak di sisi pemerintah pusat. Manajemen makro, katakanlah dari sumber daya air kita itu memang banyak di tangan pusat. Tetapi dengan era otonomi daerah tidak mungkin pusat sendiri, harus dengan daerah. Di sini tantangannya besar sekali karena sistem makro ini harus kita coba amankan pula, karena tanpa itu hilirnya nanti akan selalu menghadapi permasalahan. Termasuk tadi air baku dan sebagainya, ini sebenarnya adalah turunan dari apa yang kita lakukan pada tingkat micro management dari water resources kita. Ini mencakup tentu suatu sistem yang baik, yang bisa menghadapi permasalahan tekanan penduduk yang makin banyak, bisa menghadapi